Ini bisa masuk nggak ini? Saya tes cek dulu. Halo? Nggak bisa ya? Oh, tapi udah masuk ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kita bersyukur pada tahun ini kita bisa menjalankan SDR meskipun dalam keadaan terbatas. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita sebetulnya sudah melakukan SDR. SDR mungkin kalian kelas 10. Oh, berarti kalian belum mendapati hal itu. SDR itu adalah safari dakwah, ya, SDR, safari dakwah Ramadan. Jadi kalau dulu sebelum ada pandemi itu kita melakukan SDR itu diplotkan, ada 2 tempat gitu ya. Misalkan di sana di Pracimantoro pada waktu itu ada 50 orang, terus kemudian di Jatiroto ada 50 orang. Jadi semuanya diplotkan di sana. Nah, apa saja Ustadz kegiatannya? Mungkin kemarin sudah disampaikan gitu ya. Sudah disampaikan kemarin. Kegiatannya apa saja? Sebelum-sebelumnya biasanya kita melakukan itu 1 pekan, bukan 3 hari, tapi satu pekan. Nah, di sana membuat program untuk masyarakat, orang-orang dewasa maupun anak-anak. Di sana ditutup dengan takbir akbar dan bazar kalau nggak salah. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah untuk angkatan kalian masih ada kesempatan untuk melakukan SDR meskipun hanya waktu 3 hari ya. Nah, 3 hari mudah-mudahan bisa maksimal. Nah, teman-teman semuanya, ya, kalau tahun kemarin yang sekarang kelas 12, kemarin berarti mereka tidak bisa melakukan SDR, ya, karena benar-benar total lockdown atau tidak boleh. Bahkan Idul Fitri aja kemarin kita sangat terbatas. Untuk tahun ini kalau nggak salah sudah bisa Idul Fitri meskipun harus pakai protokol yang ada. Nah, ini adalah karunia bagi kita, kesempatan bagi kita untuk berlatih di public speaking di masyarakat secara umum. Meskipun mungkin di masing-masing di antara kalian mungkin juga pernah dulu ikut serta di peran di masyarakat mungkin. Minimal adalah masyarakat keluarganya, bisa membantu keluarganya. Tapi ketika untuk mengurusi masyarakat umum, ini butuh pengalaman. Nah, yang kedua, tentunya mari kita senantiasa curahkan ya sebanyak-banyaknya sholawat kita atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak bukan bahwa SDR ini adalah sarana kita untuk berlatih menyambung yaitu pesan-pesan misi dakwah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar seperti KKN, itu tidak. Bukan hanya sekedar apa istilahnya? Bukan hanya sekedar kegiatan masyarakat umum, bukan. Tapi kita di sana membawa misi, berlatih membawa misi, karena kalian sudah usianya berapa ini? Ada yang sudah 19 tahun, 16 ya, 16 tahun. Yang 18 ada? Ada yang 18? Ada, 18. Mas Jeffrey berapa? 17? 18? 18 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 16 tahun. Ini usia-usia ini adalah kita sudah berusaha berlatih untuk ini, berhadapan dengan masyarakat secara luas. Tapi kita tetap harus hati-hati juga, kan begitu kan? Karena masyarakat secara luas itu adalah keras. Nah, apalagi nanti ini untuk santri yang ada di sini, kayaknya nanti akan ditransfer. Infonya kemarin ada yang ke daerah Praci. Ya, ada yang kemana? Manyaran, terus Jatiroto, Jatisrono, Praci. Nggak ada yang Praci. Oh, oke. Jadi Manyaran, Jatisrono, Jatiroto, 3 hal, 3 tempat ya. Nah, mudah-mudahan nanti lancar. Karena kita harus membaca situasi masyarakat terlebih dahulu. Ya, kita harus membaca situasi masyarakat terlebih dahulu karena masing-masing tempat itu mereka itu mempunyai karakter yang berbeda. Contohnya di Manyaran, terus kemudian di Jatisrono, kemudian di Jatiroto itu tidak karakternya itu manusianya tidak sama, orang-orangnya tidak sama.
Dan lingkunganlah itulah yang membentuk. Ada yang keras, ada yang santai, ada yang tidak mudah menerima. Nah, lalu bagaimana kita nanti akan bisa membaur dengan masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat, itulah nanti ada yang harus kita siapkan. Nah, ini materi Ustadz untuk pagi ini, kayaknya mengarah ke situ. Kayaknya nanti kalian akan ada 3 materi ya, kalau salah ya. Tadi malam, hari ini, dan nanti siang dan nanti malam. Mudah-mudahan nanti cukup. Nah, teman-teman semuanya, tentunya di antara kalian yang ada di sini sudah ada yang bisa public speaking di sini, ngisi kultum gitu ya. Kalau yang di Ahwat kayaknya belum. Ya, di sini ada yang ngisi kultum. Tapi kalau di masyarakat luas nanti biasanya ngisi TPA. Ada ngisi ibu-ibu yang Ahwat ya. Yang Ikhwan juga nanti ngisi bapak-bapak itu yang putra. Ya betul. Kalau dulu begitu. Nah, waktu 3 hari nanti untuk apa programnya? Apakah nanti ada pesantren kilat? Kalau pesantren kilat itu yang lebih tepat. Karena apa? Pesantren kilat itu biasanya hanya butuh waktu 3 hari. Ya kan? Enggak sampai 1 pekan. Nah, itu programnya apa? Nah, ini tentunya kalau kita tidak melatih mental kita, kita akan jatuh. Tidak bisa ngomong di hadapan orang banyak, orang umum. Nah, perlu ada kiat-kiat untuk kalian untuk menghadapi orang lain. Pertama, ya ini yang penting, termasuk yang di rumah ini, yang penting. Pertama, kita harus ma'rifatul medan terlebih dahulu. Ya, ma'rifatul medan itu berarti apa? Mengenal lingkungan. Ini sekali lagi Ustaz tidak tausiah ya. Kita harus mengenal lingkungan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Berarti kita harus koordinasi dengan daerah setempat. Ini nanti kira-kira yang dituju itu ada teman yang ada di sana enggak? Kalau seperti Manyaran itu siapa teman yang ada di sana? Hah? Ahwat. Teman yang di Manyaran siapa? Enggak, maksudnya ada teman di sana. Yang di Manyaran namanya? Siapa? Ajeng sama Aska, Manyaran. Nah, berarti nanti diterjunkan di Manyaran. Nanti di sana ada Ustadzah Rizkiana, nanti kontak-kontak aja. Nah, langkah pertama, Ma'rifatul Medan, kita harus koordinasi dengan orang di sana. Bisa dengan RT, bisa dengan RW, terus kemudian bisa teman yang ada di sana, juga bisa orang atau mungkin Ustadzah atau Ustadz yang ada di ngajar di sini, terus rumahnya di sana. Contohnya Ustadz Mahar, itu rumahnya aslinya dari Manyaran. Terus kemudian Ustadzah Rizkiana juga dari Manyaran. Kita tanya banyak kepada mereka. Kita tanya Ma'rifatul Medan itu masyarakatnya di sini seperti apa Ustadz, Ustadzah kalau ketemu. Tapi kalau nggak ketemu berarti teman-teman masyarakatnya seperti apa karakter masyarakatnya. Gitu ya. Oh di sini itu orangnya biasanya di sini itu orang NU. Kalian sudah dikenalkan dengan organisasi di Indonesia? Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Jamaah Tabligh, ada LDII, ada Salafi, ada apa lagi? Banyak ya. Nah, itu masyarakat itu biasanya identik dengan organisasi itu. Kalau di Malaysia nggak tahu, di sana ada organisasi apa enggak? Ada nggak Ronald? Oh, di Sabaya ada organisasi nggak? Nggak tahu? Nggak ada? Namanya apa? Oh, Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Nah, di Indonesia ini karena majemuk tempatnya. Jadi masing-masing daerah itu berbeda-beda. Contohnya di sini. Di sini ini adalah lingkungan Muhammadiyah. Tapi sebagian ada yang NU. Gitu ya. Di musola ini, musola kecil ini adalah NU. Terus kemudian yang di sana itu ada Salafi. Di masjid ini ada Muhammadiyah. Di sini ada campur. Gitu ya. Nah, kita di mana Ustadz? Nah, kita harus di tengah-tengah. Ya. Harus di tengah-tengah. Karena semuanya mereka adalah Islam. Jangan sampai terus kemudian kita datang di suatu tempat, kemudian kita ditolak. Nah ini Ma'rifatul Medan ini penting. Yang akan kita tempati ini adalah tempat apa gitu loh ya. Mayoritas organisasinya apa gitu ya. Kalau ternyata yang mayoritas organisasinya NU, berarti kita harus mencari bekal untuk di situ. NU itu biasanya yang sering hadrowan, sholawatan. Kalau sholat biasanya zikirnya dikeraskan, panjang zikirnya. Biasanya suratnya pendek kalau sholat, tapi zikirnya panjang. Ya, seperti dikeraskan. Ini adalah terus kemudian ada khusus adalah seperti yasinan gitu ya.
Nah kalau jamaah tabligh biasanya jauhlah ke tempat satu ke tempat yang lain, terus kemudian dibacakan Fadhailul Amal. Nah, kitabnya namanya Fadhailul, itu fadilah-fadilah amal. Jadi dibacakan terus rutin. Kayak kalau kita di sini membaca Riyadhus Shalihin ya. Nah, kalau di jamaah tabligh biasanya dibacakan Fadhailul Amal. Terus kemudian dibacakan gitu, terus kemudian diaplikasikan terus dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Ini contohnya. Muhammadiyah contohnya ya. Muhammadiyah itu biasanya identik memerangi yang namanya TBC. Nah, kalau di Indonesia TBC itu penyakit. Itu TBC itu tahayul, B bid'ah, C khurafat. Tahu khurafat? Tahayul tahu tahayul? Ya berhubungannya dengan dukun. Terus kemudian bid'ah yaitu perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Nah ini biasanya kalau Muhammadiyah sama NU biasanya bertentangan. Ya, jadi seperti itu. Urusannya dengan memerangi kodam-kodam. Tahu kodam? Contohnya seorang mempunyai belajar sihir gitu ya. Nah seperti itu diperangi. Ini karakter orang Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Meskipun sebetulnya ada oknum-oknum yang biasanya mereka itu kalau Muhammadiyah biasanya tapak suci. Tapi ada yang namanya orang oknum terus belajar ilmu pakai mantra-mantra ada. Nah ini biasanya itu memerangi TBC dan cenderung ke organisasinya lebih luas seperti rumah sakit dan yang lainnya. Dan tidak mau puji-pujian. Ini Muhammadiyah. Nah kalau orang NU biasanya puji-pujian. Nah ini kita bagaimana bisa diterima di situ? Gitu ya. Pertama kali adalah ma'rifatul medan, bagaimana karakter masyarakatnya. Kalau misalkan kita terjun di suatu tempat, yaitu misalkan di lingkungan Muhammadiyah, terus kemudian kita setelah adzan kita puji-pujian. Tahu puji-pujian? Sholawat. Ya kita nggak diterima sama mereka, ditolak kita. Ditolak. Atau kita datang ke tempat ternyata itu banyak orang NU gitu ya. Terus kemudian kita menjadi imam. Kemudian subuh kita nggak melaksanakan kunut. Ya ditolak kita di sana. Jadi kita harus ma'rifatul medan. Terus kemudian yang kita bawa adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu pertama. Kemudian kedua, ya ta'aruf. Setelah kita ma'rifatul medan, kita ta'aruf. Ta'aruf tahu? Ya, memperkenalkan diri dan lembaga kita. Ya, dari mana namanya siapa, dari mana kelompoknya siapa saja gitu ya. Terus dari lembaga mana, visi misinya apa, sampaikan aja. Ya, visi misinya di lembaga kita apa? Sudah hafal belum visi misi kita? Belum hafal? Ya nanti bisa dikasih Ustaz tarian ya. Visi misinya apa? Dijelaskan itu. Tapi pada intinya bahwa kita sampaikan aja ketika kita ma'rifatul ta'aruf kepada masyarakat, mengenalkan diri, datang ke sini adalah karena SDR, Safari Dakwah, dan ini sebetulnya program tahunan gitu ya. Menjajaki. Kalau dulu biasanya kita diterjunkan di daerah basis pengkristenisasian. Banyak orang-orang Kristennya. Seperti Dinggiriwoyo, Praci. Jadi seperti itu. Ya, untuk apa? Ya berdakwah. Kan begitu. Ya karena melanjutkan visi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Praci itu di sana ada SD SMP Islam namanya SMP Muhammadiyah. Di sini ada SMP Protestan. Di sini ada Pangudi Luhur dan SMP Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur, SMK Pangudi Luhur. SMP Muhammadiyahnya cuma satu. Berjuang beneran itu di sana. Dan ketika ke sana kita disambut baik sama orang-orang Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Ya, di Manyaran mungkin juga ada. Nanti mungkin bisa jadi ditempatkan tempat yang terpencil biasanya. Tapi biasanya kita diopaini insya Allah di sana. Jadi seperti itu. Yang Ikhwan juga ada yang di sana di Manyaran. Antum? Aslinya Manyaran. Oh di Manyaran. Nah itu kemudian. Perkenalkan diri. Ya. Biasanya mereka tidak akan tanya organisasinya apa, tidak akan bertanya. Ya. Nanti kalau ternyata yang ditempati ada orang NU gitu ya, ya udah ikut aja, ikuti. Biasanya bagaimana, ikuti. Kalau misalkan di situ ternyata imamnya biasanya pakai 21 rakaat, sholatnya
taraweh ya pakai 21 rakaat ya. Harus ma'rifatul ya. Bacanya enggak panjang-panjang orang NU biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau teman-teman NU biasanya kalau terus kemudian kita imam, khususnya yang ikhwan nanti jadi imam gitu ya, ditunjuk terus kemudian satu malam satu juz. Aduh ini aliran opo ini. Tanya-tanya begitu ya. Ngikuti aja. Nah, misalkan nanti ada kesempatan menjadi imam. Sudah hafal doa kunut belum? Yang pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Sami Allahu liman hamidah. Terus? Allahumma atina fiman hadait wa afina fiman atait wa alana fiman tawallait dan seterusnya. Itu ya untuk yang ikhwan. Enggak, jangan yang panjang. Tidak perlu Allahumma lakal hamdu antarurus samawati wal ard panjang gitu ya. Jangan sampai. Ini penting. Pertama tadi ma'rifatul medan, mengenal lingkungan, kemudian kedua ta'aruf, memperkenalkan diri, dan kalau perlu kita sampai kenal sama mereka. Ya, di kalangan ibu-ibunya, di kalangan bapak-bapaknya gitu ya. Harus sampai kenal. Dan sering koordinasi dengan lingkungan setempat. Kalau yang Jatiroto, ada temannya Jatiroto? Enggak ada? Siapa? Tapi enggak tahu namanya. Ada kawan yang rumahnya Jatiroto? Siapa? Akhwat. Tapi kalau akhwatnya ini ada yang ke Jatiroto enggak? Kamu 2 orang. Siapa yang di sana siapa? Kelas 11 semuanya. Kalau kelas 10 ada juga? Enggak ada. Ya nanti bisa koordinasi di sana seperti apa. Di sana ada Jatiroto itu tempat kelahirannya Ustadz Suwito. Aslinya sana. Tapi enggak tahu nanti ditempatkan di tempatnya Ustadz Suwito atau bukan, enggak tahu. Nah itu nanti koordinasi dengan sana, karakternya masyarakatnya seperti apa. Mbak Suci itu kan enggak salah dari sana juga ya. Nah dari sana, terus kemudian Jatisrono. Yang Jatisrono ada juga Jatisrono. Ada enggak Jatisrono? Hawa. Cuma Hawa sendiri? Hawa, Nurlina sama 2 orang saja. Nah di sana biasanya ada Salafi. Tahu Salafi? Salafi itu ya lebih keras, biasanya lebih keras. Ini apa istilahnya? Daripada Muhammadiyah lebih keras orang Salafi. Lebih keras lagi. Kalau Muhammadiyah tadi memerangi TBC, Salafi lebih dari itu. Main musik nggak boleh gitu ya. Nyanyi nggak boleh. Pokoknya ya isinya pakai celana harus congkrang, jenggotnya harus panjang. Jadi seperti itu. Cadarnya harus pakai 4 kali penutup misalkan. Ini Salafi. Sudah pernah dikenalkan sama kalian organisasi-organisasi? Nah kita di Indonesia ya masyarakatnya majemuk. Belum tentu kita diterima di suatu tempat. Maka kita harus kalau sama orang Salafi berarti kita mengekor saja. Kamu mengekor? Nah, biasanya mereka itu hafalan hadisnya kuat, hafalan Qur'annya kuat. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya tentang bid'ah kenceng biasanya. Biasanya dalilnya gini. Biasanya dalilnya fa innas biqal hadis kitaballah wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asarul umul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Biasanya seperti itu. Nah, ini orang Salafi, tapi tidak terlalu banyak senjata serononya. Gitu ya. Insyaallah nanti bisa di sana. Dan di sana juga ada orang Jamaah Tabligh dan juga ada orang Nahdliyin juga. Terutama Jatisrono ke utara. Nah, nanti tergantung kita mau ditempatkan di mana gitu. Itu nanti kita harus betul-betul ketika memperkenalkan diri, kalau bisa juga mengenal lingkungan di sana. Orangnya bagaimana? Si A, si B itu orangnya bagaimana? Orangnya karakternya itu keras enggak? Orangnya karakternya lembut enggak? Orangnya karakternya lelucon enggak? Atau yang lain, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini langkah pertama, ma'rifatul medan. Kedua, apa?
ta'aruf. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi ketika kita sudah nanti harus menjadi pembicara. Entah itu kita akan menjadi MC, ya kadang masyarakat itu memanfaatkan kita. Ya, diminta mumpung ini ada yang safari dakwah gitu ya. Ini hanya waktu 3 hari ini dikasih kesempatan, biasanya seperti itu. Biasanya mereka terus mengumpulkan anak-anak terus untuk mengisi TPA, biasanya seperti itu. Nah, mengisi TPA yang baik bagaimana gitu ya. Nah, kalau dulu kakak-kakak kalian itu biasanya ketika pulang itu ditangisi sama anak-anak TPA-nya. Ditangisi, nggak boleh. Merasa kurang. Waktu 1 pekan itu merasa kurang. Ya, biasanya ketika mau balik, anak-anak TPA itu biasanya, anak kecil itu biasanya, oh, ini kakak-kakak mau balik, terus nangis semuanya. Mereka beli sesuatu untuk kakak-kakaknya itu. Biasanya seperti itu. Nah, makanya untuk 3 hari ini jadikan hari yang berkesan buat mereka. Ya, jadikan buat berkesan bagi mereka. Jadi harus memberikan bekas untuk mereka. Jadi berdakwah itu kata Rasulullah, bicaralah sesuai bahasa mereka. Itu kata Rasulullah. Jadi dakwah Islam itu fleksibel, tidak keras, tidak kaku, tapi fleksibel. Tapi bukan berarti ketika fleksibel kita terjun ke dunia orang-orang yang suka mabuk-mabukan ketika di bulan Ramadan kita ikut mabuk, bukan ya. Meskipun Ustadz dulu pernah bukan pemabuk ya, tapi pernah minum dan nggak tahu ternyata itu adalah arak. Jadi saya sama Ustadz Edi waktu itu ke Jawa Timur, haus dan kepengen yang namanya minuman namanya siwalan atau legen. Pernah dengar siwalan? Bukan sialan ya, siwalan. Nah, saya minta karena mungkin dia butuh uang, terus saya, Pak beli yang bukan arak, bukan tuak, gitu ya. Akhirnya dikasihkan botol aqua, terus warnanya bening, agak kayak Pocari Sweat. Tahu Pocari Sweat? Nah, saya penasaran dengan rasanya. Ternyata saya dikasih tuak. Harganya 15.000. Saya makan sambil duduk sama minum. Makannya itu buahnya itu rasanya kayak kelapa. Enak, memang enak. Rasanya juga enak itu. Jadi kayak Sprite. Tahu pernah minum Sprite? Pokoknya enak. Terus mau habis itu. Nah, tiba-tiba ketika berdiri saya sempoyongan. Nah, kok kayak gini gitu ya. Waduh, ini benar-benar jadi pemabuk ini. Saya sama Ustadz Edi, udah kita cari masjid, kemudian cari air, wudhu, terus tidur. Bangun-bangun sudah sembuh, alhamdulillah. Ustadz tak mabuk ya. Kan lucu. Nah, fleksibel. Bukan berarti kita masuk ke situ, terus kemudian kita, wah ikutlah. Karena saat fleksibel dakwahnya gitu. Kita mengajak mereka kita masuk ke situ. Bukan begitu maksudnya ya. Kita nimbrung, betul. Tapi kalau orang mabuk itu lebih berbahaya. Ya, bisa melakukan apa saja. Karena dia orang mabuk itu alam bawah sadarnya hilang. Ya, tapi baiknya ketika dakwah dengan orang mabuk, maka jangan masuk ketika dia sedang mabuk. Kalau setelah mereka mabuk atau sebelum mereka mabuk, nimbrung, kalau bisa didakwahi. Ketika mereka sudah mau mabuk, pulang. Gitu ya, fleksibel. Jadi tidak harus keras, tidak harus kaku. Dakwah tidak harus wah gitu, tidak harus. Ceramah langsung menggebu-gebu terus. Ya. Oh ketulu misalkan. Perangilah mereka. Jangan. Tidak harus begitu. Langsung bubar mereka ya. Makanya Rasulullah itu ketika beliau berdakwah itu pertama adalah diam-diam ya kan. Ketika diutus oleh Allah menjadi Rasul, bahkan ketika ayat pertama turun Iqra, apakah Rasulullah kemudian langsung bilang sama masyarakat, oh ini loh wahyu yang benar itu? Enggak tahu. Bahkan sama Khadijah kan awalnya ada apa kan diselimuti sama mendodok itu. Kemudian sama Khadijah dibawa ke pastor zaman sekarang. Pendeta, tapi pendetanya lurus pada waktu itu. Dan pendeta mengatakan ini akan ingkon ngopeni Khadijah iki openono lindungi. Ini akan menjadi seorang nabi. Dan pertama pelan-pelan yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an kepada para sahabat. Ya kan? Dan itu ayat Al-Qur'an itu bukan tentang jihad. Bukan tentang jihad. Tapi apa? Mengenalkan kepada Allah.
Nah, ketika turun ayat tentang jihad itu, ketika dia itu sudah kuat, terus kemudian benar-benar dakwahnya dihalang-halangi, bahkan disebutkan di sana tabat yada abilaha biwat tab, yang dia itu kemudian ketika Rasulullah mau sholat, para sahabatnya sudah banyak, terus kemudian mau ke Ka'bah dihalang-halangi dengan greng bahasanya, terus dikasih api, dilempari batu. Kira-kira yang memulai itu sahabat dan Nabi atau Abu Jahal? Abu Jahal dilempari batu. Karena ini gila, Rasulullah sholat dikasih kotoran unta. Ini salah satu bukti bahwa seperti kambing, seperti sapi, itu kotorannya tidak najis. Kalau seandainya najis, Rasulullah pasti akan membatalkan sholatnya. Ya kan? Jadi Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya ketika punggungnya dikasih kotoran unta. Jadi kita harus ma'rifatul medan, kita harus mengetahui kondisi itu dan fleksibel. Ya, menyebarkan, kan ada kan? Kita melihat ketika orang yang berdakwah itu ada dengan cara yang menggebu-gebu. Ya kan? Pokoknya mengajak kepada jihad fisabilillah. Terus kemudian ada yang lembut sekali. Ya kan? Seperti siapa? Kalau yang kalian kenal siapa? Menyampaikan dakwah dengan lembut itu siapa? A'id Al-Qarni misalkan, atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk jamaah tabligh gitu ya, menyampaikan dengan landai, atau dengan menyampaikan dengan guyonan. Apa guyonan? Lelucon. Nah, seperti orang Nahdiyin itu biasanya kalau menyampaikan dengan lelucon. Terkenalnya adalah Ustadz Kiai Anwar Zahid. Pokoknya tidak ada ceramah kalau tidak ada guyunya. Kalau nggak ada ketawanya, maka itu tidak ada ceramah, ya kan? Pernah mendengar Anwar Zahid nggak? Pakai bahasa Jawa ya, bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, itu Anwar Zahid. Itu karakternya seperti itu. Kalau Muhammadiyah juga ada lucunya, kadang ada kerasnya begitu. Nah itu fleksibel, tergantung kondisinya. Itu masyarakatnya itu ketika didakwai dengan cara keras juga bisa. Ya jangan didakwai dengan cara keras, gitu ya. Kita lebih bersahabat dengan mereka. Agar apa? Mereka menerima dakwah kita. Nanti kalau saatnya perang, ya perang. Ada saatnya keras gitu ya. Ada panggilan jihad. Ketika misalkan ternyata sudah nampak betul yang namanya Imam Mahdi misalkan. Ya kan? Terus kemudian Dajjal sudah muncul, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, sudah ada panggilan untuk jihad ke negeri Palestina misalnya. Ya berangkat gitu. Misal, kalau sudah nyata itu. Tapi Palestina aja sekarang itu mereka masih menyampaikan doa hukum. Doa-doa kalian. Belum membutuhkan dengan jihad fisik. Karena pemimpinnya belum muncul. Itulah kelemahan umat Islam di dunia. Jadi pemimpinnya belum muncul. Nanti akan muncul yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu pertama. Nah, selanjutnya untuk menyampaikan materi, ini khususnya ini yang ada di sini kan belum pernah menyampaikan materi kecuali mungkin yang ikhwan ya. Nah, itu biasanya muncul yang namanya grogi. Di hadapan umum seperti ini, jamaahnya banyak, gitu ya. Mungkin jamaahnya ada sekitar 100 atau mungkin 50 di kalangan adik-adik, terus kemudian remaja usia kalian, adik-adik kalian antara laki-laki maupun perempuan, terus kemudian ibu-ibu yang sudah sepuh, mbak-mbak di atas kita, ya kan? Terus kemudian bapak-bapak yang sudah sepuh, yang ikhwan, ya kan? Atau mungkin bahkan di sana ada seorang RT, tahu RT? Ada seorang kepala desa. Nah, kita berlatih ngomong di sana. Pasti pertama kali muncul grogi. Tadi awalnya sudah dicatat, dihafalkan. Sampai di depan hilang. Mungkin nggak? Mungkin. Apa ada gempa? Nggak ada ya. Nah, mungkin di depan hilang. Sampai di depan mau ngomong apa tadi? Sudah tadi dicatat betul, mau buka kertas malu ya. Malu. Nah, maka penting untuk mempersiapkan ketika public speaking seperti itu, untuk di hadapan orang banyak, khususnya orang yang lebih dewasa, yang sudah bisa dikasih materi dengan materi bentuk ceramah, itu yang harus kita catat, yang kita hafalkan hanya poin-poinnya saja. Jangan sampai teksnya itu dihafalkan. Poinnya saja.
Misalkan kita mau menyampaikan ke titik poinnya saja, kita mau menyampaikan apa? Contohnya adalah kiat-kiat untuk bersabar. Ya kita hafalkan yang poin-poinnya saja. Bersabar apa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Atau misalkan 4 ya 4 saja. Ya itu yang kita hafalkan. Judulnya. Kalau ada ayatnya berarti ayatnya. Hanya itu aja. Terus apa? Isinya kita jabarkan sendiri. Caranya gimana Ustaz? Ya kita kasih contoh. Banyak contoh di sekeliling kita mengambil. Jadi tidak perlu menghafalkan. Kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kan pasti ada orang yang kena musibah, orang yang kaya raya, terus kemudian orang yang tidak sabar, atau mungkin orang yang ketika beli kendaraan satu, pengen kendaraan dua dan yang lainnya. Kita ambil itu contoh. Kalau sudah ada contoh seperti itu, kita ngomong itu bisa mengalir. Karena apa? Contohnya itu ada sudah nyata. Tapi kalau kita menghafalkan teks, hilang sampai di depan. Ya, kayak apa? Kayak menghafalkan Quran. Ketika jadi imam, grogi, sampai di tengah, ayatnya hilang. Ya. Tapi kalau kita itu mengambil dari masyarakat, malah nampak itu. Contoh, menahan kesabaran dengan tidak pamer. Satu contoh. Poin ketiga, hafalannya tidak pamer misalkan. Nah, biasanya ibu-ibu, langsung aja kita ambil dari contoh masyarakat. Ibu-ibu biasanya kalau punya gawe, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa itu gawe itu? Hajatan, ibu-ibu biasanya ikut ke sana, terus kemudian ikut meracik-racik. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak ada kesabaran dalam dirinya, dalam hidupnya, sehingga ketika datang ke tempat hajatan, semua perhiasan dibawa semua. Gelangnya, kalungnya, yang pakai jilbab biasanya kalungnya kasih di dalam, taruhan di luar. Ada nggak seperti itu di masyarakat kita? Ada. Pamer ya, gelangnya, cincinnya. Kita ambil di masyarakat. Terus kemudian kita ambil musibah. Saat ini contohnya saat ini adalah terjadi musibah. Ini adalah ujian Allah bagi orang yang mukmin. Ini untuk bersabar. Kita ambil dari situ. Yang kita hafalkan poin-poinnya. Kalau kita punya referensi, yang kita hafalkan poin-poinnya, jangan isinya. Nanti kalau yang dihafal isinya, kita maju ke depan mau menyampaikan, grogi, hilang itu. Itu pertama, ya. Berarti kita untuk menyampaikan materi, ya, kita harus kita hafalkan poin dan judulnya saja. Jadi judul yang mau kita sampaikan apa? Tentang takwa contohnya. Tentang sabar contohnya, itu judul. Terus kemudian tentang apa lagi? Contohnya tentang ridho misalkan. Nah itu yang kita hafalkan poin-poinnya saja. Apa kisi-kisinya itu. Itu triknya. Terus kemudian yang kedua, tadi untuk Ma'rifatul Medan sudah, untuk materi yang kedua, dibuat rileks. Jadi jangan keburu-buru ketika sampai di depan, gini misalkan, atau mungkin berdiri di atas mimbar gitu ya, yang ikhwan. Atau yang akhwat mungkin mengisi materi kepada adik-adik TPA tidak harus membaca Iqra saja. Kita selipkan materi-materi tentang motivasi tentang kesabaran, untuk motivasi tentang ibadah misalkan. Motivasi untuk dekat dengan Allah misalkan. Itu kan ada poin-poinnya juga, ya kan? Adik-adik harus kita kasih tahu itu. Adik-adik SMP atau mungkin teman-teman sebaya yang mereka sekolah di negeri. Bisa jadi kan? Ikut. Terus kemudian kakak-kakak mahasiswa yang dia mungkin kuliahnya tidak di negeri atau mungkin di swasta yang itu tidak ada hubungannya dengan Islam dan sejak kecil dia belum pernah belajar Islam misalkan. Ya, itu kita sampaikan. Ya, akhwat mungkin di depan. Ya, jangan sampai grogi. Caranya gimana? Yang pertama, ketika sampai duduk di depan, jangan buru-buru langsung salam. Mengatur hati dulu. Nah, mengatur hati, terus jangan menatap mata. Kecuali kalau sudah terbiasa seperti ini, ya menatap mata, gitu. Karena sudah kenal gitu ya. Tapi kalau belum kenal, itu biasanya grogi gitu kan, tangannya aja begini. Demam bang, namanya demam panggung. Bawa kertas, ya kan? Kalau misalkan seperti saya sama Mas Ronald, sudah biasa kan gitu kan. Nah, misalkan mbak-mbak juga sama, ngisi adik-adik TPA, tetap bisa jadi grogi. Teman sebayanya gitu ya. Itu mungkin TPA, mbak-mbak juga di sana. Kalau langsung kita menatap matanya, kita akan grogi juga. Maka jangan dilihat matanya.
Kalau misalkan di depan audiens seperti ini, ya dilihat apanya? Ya kita fokus mungkin kepada ada jilbabnya di situ, mungkin ada gambar bunganya. Nah, yang dilihat gambar bunganya itu, maka dia seolah-olah orang yang di situ. Misalkan saya melihat Ais gitu ya di belakangnya itu saya melihat kamu kira saya melihat kamu kan? Tapi saya melihat apa? Itu ada hiasan di jilbabmu. Seolah-olah ya, seolah-olah bahwa Ais itu sedang diperhatikan saya kan gitu. Atau mungkin saya melihat siapa Dok? Devina. Saya melihat kamu. Kamu kira saya melihat diri wajah kamu, padahal saya tidak. Saya melihat apa? Kacamata kamu. Jadi tidak fokus kepada ininya. Maka itu nanti akan menghilangkan kegrogian kita. Atau mungkin kita melihat seperti ini. Saya melihat Ernisa contohnya. Ya, saya nggak Ernisa kalau dari jarak jauh seperti ini, seolah-olah bahwa Ustadz itu sebetulnya melihat Ernisa. Padahal saya tidak. Saya melihat ujung daripada jilbabnya. Yang ini loh, ujungnya. Ya kan? Atau mungkin yang ikhwan juga gitu, ketika berdiri di atas itu ya. Biasanya ada jamaah itu dia memperhatikan, bayangkan, kita berdiri, diperhatikan banyak orang itu ya. Grogi nggak? Grogi kan? Nah kita bales mereka. Kita bales. Kalau agar kita nggak grogi, kita lihat apa? Pecinya. Kita lihat pecinya. Seolah-olah bahwa kita lihat, pasti dia akan menunduk. Atau kita lihat rambutnya itu ya. Ada yang unik rambutnya. Ketika kita menyampaikan ceramah, kita lihat itu. Maka itu nanti akan menghilangkan kegrogian kita. Dan kita ya pertama tenang sebelum salam, jangan lupa kita review kembali apa yang mau kita sampaikan. Ya. Judulnya apa tadi? Pertama urutannya berarti mukadimah, salam, terus kemudian misalkan menyampaikan tentang sabar, berarti definisi sabar, terus kemudian kisi-kisinya yang kita hafalkan itu aja. Terus pertama tadi apa tadi? Menghilangkan, oh bukan. Berarti menghilangkan kegrogian. Berarti relax. Harus relax. Kemudian kedua, yaitu jangan menatap matanya. Karena kita belum kenal dengan baik. Nah, sudah kenal dengan baik, misalkan kayak saya dengan Hidayat, ya nggak masalah ya Mas Hidayat ya tuh. Ngomong, ngobrol, santai kan begitu. Malah lebih pede kan begitu. Tapi kalau belum kenal, grogi. Mau menyampaikan apa? Jangan-jangan dia lebih mahir daripada saya kan gitu kan? Gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah fokus pada materi. Saya tadi ke depan itu mau menyampaikan apa ya? Jangan sampai lupa. Contohnya tadi mengambil poinnya adalah misalkan tentang sabar, terus kemudian kita mengambil contoh dari orang kaya. Jadi orang sabar itu tidak harus miskin. Kita itu identik kalau orang sabar itu orang yang harus kena musibah, terus kemudian harus miskin, gitu kan? Bahkan orang kaya itu juga dituntut untuk bersabar, bahwa kekayaannya itu adalah ujian. Kalau nggak sabar pasti dia akan melihat ke atas terus kan begitu. Nah, kita fokus kepada poin daripada materi itu. Yang kita mau sampaikan apa? Oh, ini berarti ada orang kaya yang kita dakwai orang kaya. Maka kita fokus di situ. Sehingga ketika kita cerita tentang Qarun gitu ya. Terus kemudian ceritanya kemana-mana. Itu tidak lupa materi yang akan disampaikan setelahnya. Jangan-jangan yang disampaikan awalnya adalah sabar. Tapi ujung-ujungnya berubah menjadi qanaah, loh kan nggak nyambung gitu ya. Nah, ini tadi dibuka dengan sabar, kok ini penutupnya qanaah, padahal harusnya pembukanya adalah sabar, penutupnya juga sabar kan. Kesimpulan dari sabar itu kan. Jangan sampai pembukanya adalah sabar, kesimpulannya adalah qanaah. Nggak nyambung gitu. Ya, berarti fokus kepada apa? Kepada materi yang ketiga. Pertama relax, kedua jangan menatap mata, ketiga fokus kepada materi. Nah, kemudian yang keempat, untuk bicara seperti itu jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat ketika ngomong. Terlalu cepat itu bisa jadi satu, audien itu tidak mendengar dengan baik. Kedua, bisa jadi kita bisa salah ngomong atau salah ucap. Berarti ritmenya jangan keburu-buru. Ininya seperti itu. Santai. Agar apa? Ada kesempatan berpikir.
ada kesempatan berpikir. Satu contoh, sabar adalah, jadi seperti itu, ada kesempatan berpikir. Sabar itu adalah apa ya? Jadi seperti itu. Yaitu menahan diri dari hal-hal, misalkan seperti, ada kesempatan berpikir. Apa yang dibaca, apa yang direferensikan tadi, ada kesempatan untuk berpikir. Sehingga kita ketika mengisi materi dari awal sampai akhir, itu ritmenya dan apa yang ada di otak kita, itu bisa tertuangkan dengan baik. Jadi seperti itu. Nanti bisa disampaikan, diselingkan dengan pengalaman pribadi misalkan. Ya, pengalaman pribadi. Disampaikan aja. Contohnya menyampaikan tentang sedekah gitu ya. Kayak Ustadz itu punya pengalaman pribadi. Ustadz pernah cerita ya. Ustadz itu waktu usia SLTA seperti kalian, ya punya uang 100.000, ya udahlah ada, yaudah kasihkan semuanya aja nggak apa-apa, saya masih bisa makan. Ternyata dijawab 1 pekan 500.000. Ini kan pengalaman pribadi gitu. Ini motivasi. Jadi seperti itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, nggak banyak-banyak. Nanti kalau banyak lupa. Ya. Yang terakhir, ya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga. Ini kan kalau di materi kan sudah ya, untuk publik dengan ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk senantiasa, yaitu menjaga nama baik diri kalian dan lembaga kita. Menjaga nama baik diri kalian dan lembaga kita. Dengan cara, ya satu, selalu mengedepankan sopan dan santun kita kepada tuan rumah. Saya sampaikan tuan rumah, berarti tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus anak kecil. Ya, berarti mereka yang mempunyai ahli di situ. Karena tempatnya di situ, maka kita harus sopan santun kepada mereka. Itu pertama. Tutur kata kita jaga. Mungkin kalau di asrama, mungkin di pondok, suka cekakak gitu. Tahu cekakak? Kalau tertawa berlebih-lebihan misalkan. Atau mungkin guraunya berlebih-lebihan. Nah, kita di tempat yang baru dan kita dianggap mereka itu adalah seperti ustadz maupun ustadzah, maka izah itu harus dijaga. Ya, jangan sampai terus kemudian mereka mengetahui karakter aslinya. Oh, Mas Ronald itu karakter aslinya seperti ini toh, gitu. Oh, Mas Hidayat itu karakter aslinya seperti ini toh. Ternyata jangan sampai. Dijaga betul. Meskipun kita sebetulnya adalah orangnya humoris misalkan. Humorisnya tetap dalam koridor. Kalau sama adik-adik mungkin ya kita humoris tapi tetap menjaga izahnya. Jangan sampai terus kemudian jatuh. Oh, ternyata Mbak Fatma itu kalau tertawa sampai wah. Misal, jangan sampai aib itu dilihat oleh orang lain waktu 3 hari. Sehingga kepergian kita itu membekas kepada mereka. Oh, ternyata dari Al-Huda itu, ya kan? Ternyata dari Al-Huda itu orangnya seperti ini. Nah itu sampaikan tadi, menjaga nama baik diri pribadi dan juga menjaga nama baik lembaga. Ada misalkan kita harus sempat tanggap. Misalkan ada duri misalkan, itu sudah dicontohkan kepada sebuah hadis ya. Ada duri misalkan. Jangan sampai menunggu adik-adik atau kita menyuruh adik-adik. Kita singkirkan. Ada misalkan peralon putus misalkan, bukan pecah. Ya langsung berusaha kita perbaiki. Kita berikan pesan-pesan, kesan positif terhadap mereka. Jadi seperti itu. Misalkan bersama anak jatuh, langsung kita tolong. Misalkan anak kecil kan, habis takjil, lari-lari terjatuh, langsung kita tolong. Nangis, bahasa Jawanya dineng-neng. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ustaz mau tanya ini. Kalau bahasa Jawanya dineng-neng, kalau bahasa Indonesianya diapakan? Mas? Hah? Ditenangin. Berarti tadinya nggak tenang, betul. Lebih tepatnya ditenangin ya. Kalau didiemin berarti bukan dineng-neng ya. Ini nangis didiemin, ya udah malah didiemin gini. Kalau bahasa Jawanya itu kan bahasa Indonesia diam, bahasa Jawanya itu meneng. Ya kan? Meneng. Nah, kalau dineng-neng itu banyak
kalau di bahasa Indonesia kan jadi kacau gitu. Diam kan. Berarti malah didiamkan. Nangis malah jatuh malah biarin kan begitu. Nah, berarti harus ditenangkan. Biar dia tidak menangis, dibesarkan hatinya, oh enggak apa-apa dan sebagainya. Kita berikan kesan yang baik. Maka biasanya bonusnya kalau dulu sekali waktu Ustadz jadi kesantrian, ketika Ustadz belum jadi kesantrian, pada waktu itu belum ada kesantrian, bahkan yang Ustadz terjunkan adalah anak SMP kelas 3 akhir. Nah, ini saya sampaikan pengalaman yang kelas 3 akhir saja. Karena kalau yang di SMA kemarin saya tidak mengurusi langsung, ya, maka saya sampaikan yang di kelas 3 akhir. Kalau pada waktu itu semua kelas 3 saya safari dakwahkan selama 2 pekan malahan. 2 pekan. Tapi safari dakwahnya bukan di desa, tapi saya kasihkan di SDIT yang ada. Dan ternyata sangat bermanfaat. Di SDIT ya, kita kan sama satu yayasan. Dari SDIT Purwantoro, Praci, Purwantoro, Batu, bahkan file-filenya ada. Ini harusnya kan saya slide-kan ya. Terus kemudian ada di Purwantoro. Nah ini ada kisah-kisah unik gitu ya. Pengalaman-pengalamannya ketika saya minta cerita di pondok gitu, ada kisah yang ternyata sangat berkesan bagi peserta safari dakwah. Nah di ujung timur katanya, wah mulya pokoknya ning kono katanya. Nah kenapa? Pokoknya setiap hari selama 2 pekan itu masyarakat itu bergantian untuk memberikan buka kepada kami. Makanan di pondok jauh kan seperti itu. Hikmahnya di situ. Makanan di pondok nggak ada rasanya gitu ya. Di sana itu ketika di timur di daerah Purwantoro itu langsung karena pada waktu itu nggak ada corona jadi yang di TPA itu dipasrahkan kepada itu anak-anak sini, santri-santri sini ngisi TPA semuanya seneng mereka. Akhirnya masyarakatnya udah berarti bergantian saja. Kan tempatnya di masjid yang Ikhwan itu. Jadi setiap buka bergantian kamu besok mau ngasih menu apa? Saya akan mengasih nau panggang. Yang panggang. Hanya 3 orang dikasih panggang. Luar biasa kan? Besok ada yang ngasih nila. Besok lagi ada yang ngasih. Makannya enak-enak pokoknya. Snack itu selalu keluar. Masya Allah. Demi menghormati santri yang dari sini tadi. Pulang, balik ke sini, masih dikasih uang. Sama takmirnya, ini kasihan sudah 2 pekan mengelola, memberikan ilmu pada anak-anak. Kas masjidnya masih berapa gitu. Dikasihkan buat saku buat ini. Luar biasa itu waktu itu. Itu anak SMP pada waktu itu. Elok ya. Nah, pengalaman di Wuryantoro gitu. Wah, di sana apa yang paling berkesan? Tak tanya Pak sama Ustadz. Ada Ustadz, apa? Setiap mau mandi nggak ada air katanya. Oh gitu. Iya nggak ada air Ustadz. Harus nimba, harus jalan ke sana. Misalkan masjidnya di sini, nimbanya ke SMA. Nimba pakai sumur. Terus kemudian bawa ember buat mandi. Setiap hari seperti itu. Itu kesan yang paling mengena. Ada yang di daerah Batu itu yang keluar itu apa? Buah-buahan. Setiap hari buah-buahan. Kebetulan itu anak putri. Wah, seperti Maryam berarti ya. Setiap hari ada apel, ada pisang, ada anggur. Wah, Masya Allah. Oh iya, Mas Amirul Hakim. Kamu SD di SDIT Batu? Pasti ingat waktu mbak-mbak diterjunkan ke sana. Oh iya, ini salah satunya ternyata pesertanya. Ada ya? Ada mbak-mbak pada waktu itu kan? Nginep kan di sana? Lama. Nah, ini Mas Amirul Hakim sebagai peserta ternyata pada waktu itu. Masih kelas berapa waktu itu? Kelasnya lupa. Mungkin masih kecil ya? Kelas 3 mungkin ya? Kelas 3, kelas 2 mungkin. Nah, masih kecil, tapi masih ingat. Nah itu, di sana setiap hari ada buah. Senang pada waktu itu. Mbak datang senang. Senang ya, ada cerita dan sebagainya. Ketika pergi, sedih. Padahal kelas 2 SD, berarti saya Elsa. Jadi ada kesan-kesan. Makanya kita harus berikan kesan yang positif kepada masyarakat. Bahkan masyarakat pun kehilangan. Ini biasanya kalau itu dulu Ustadz ketika di Mata Abu Bakar, ketika di Ramadan seperti ini ada safari Ramadan.
Nah kalau ustadz biasanya diterjunkan di daerah-daerah. Salah satunya adalah teman ustadz, namanya Ustadz Ubaidillah itu. Yang tadi malam mengisi materi kan, itu termasuk salah satu korban. Ketika safari dakwah langsung dipek, bahasa Jawanya dipek, bahasa Indonesianya apa? Diambil itu dipungut. Nah ya, akhirnya Ustadz Ubaidillah ini dipungut menjadi menantu. Sama takmir masjidnya. Ini berkahnya bagi orang safari dakwah yang sudah berumur ya. Jadi safari dakwah Ustadz Ubaidillah ini kebetulan beliau di safari dakwah itu tempatnya diterjunkan di Masjid Banaran dan dia ngisi tarweh, mengisi kultum, mengisi TPA, terus kemudian mengisi bapak-bapak, yang lainnya kajian itu. Akhirnya dipungut menjadi menantu itu sama siapa? Sama takmirnya. Ustadz nggak dipungut, ya rata-rata pada waktu itu, ya teman-teman Ustadz, rata-rata mau dipungut sama takmir masjidnya. Agar apa? Masjidnya biar kopen. Tapi alhamdulillah, kalau Ustadz pada waktu itu benar-benar menjadi orang yang safari beneran. Karena pada waktu itu sama Ustadz gitu ya, namanya Ustadz Tamim. Ustadz saya daftar safari dakwah. Nggak boleh saya. Loh, kenapa Ustadz? Saya pengen. Bahkan mau diterjunkan di Sulawesi, siap saya. Di Kalimantan, siap. Kalau pada waktu itu Ustadz jauh-jauh safari dakwahnya. Di daerah terpencil yang susah, malah seneng saya. Karena saya pernah mendapatkan referensi dari Ustadz yang tempatnya itu menyeberang. Kalau mau ngisi pengajian, itu harus jalan kaki, terus kemudian naik perahu dari bambu yang dijajar-jajar itu, terus kemudian getek, bahasanya getek itu, menyeberangi sungai. Saya pengen ke situ pada waktu itu. Di daerah Kalimantan atau Sulawesi itu, lupa saya itu. Ke Papua nggak apa-apa, ke NTT nggak apa-apa, siap saya. Dan pada waktu itu ada sakunya dari sana itu. Sakunya. Nah, saya pengen di situ. Nggak boleh, nggak usah. Lah kemana Pak Ustaz? Nanti safari sama saya. Ternyata betul, saya nggak boleh daftar ke situ. Ya, diajak safari sebagai apa? Sebagai temannya Ustadz Tamim. Yang Ustadz Tamim itu selaku Ustadz dia mengunjungi santri-santrinya yang disafarikan itu di sana. Nah, saya itu disuruh nemenin beliau. Jadi saya bener safari beneran dari sini ke sana, dari sana ke sana. Konco-konco bah penak gue ini. Penak gimana? Saya itu pengen seperti kalian, malah penak kan. Saya akhirnya bener-bener safari ke sana. Padahal Ustadz pengennya itu seperti tempat itu tadi. Dan rata-rata ketika pulang itu singkong, labu, beras, kacang, buah dibuatkan oleh-oleh untuk. Jadi kalau pulang itu biasanya anak Mahat itu membawa oleh-oleh kayak gitu. Tapi sekarang Mahat nggak ada seperti itu karena sudah di bawah universitas. Kalau dulu nggak. Sekarang Mahat nggak seperti itu. Nah, Ustadz terreferensi dari itu, kemudian ada safari dakwah untuk anak-anak. Ternyata betul. Mudah-mudahan kalian nanti juga dapat berkahnya. Berkahnya ya, sama pahalanya ya, bukan oleh-olehnya ya. Tapi kayaknya kalau mau diambil menantu kayaknya juga belum cukup umur kayaknya. Masih Hidayat ini. Wah ini jadikan menantu, baru kelas 11 Pak gitu ya. Gitu ya. Erniza. Wah ini Erniza nanti di sini aja gitu ya. Niza nanti di sini aja kalau udah lulus. Jadi menantu saya gitu ya. Maaf Pak, masih kelas 11 Pak, masih panjang ya. Kalau orang Bugis, Pak, nanti kalau mengambil menantu dari saya mahal loh Pak gitu ya. Lah kenapa? Karena mengadatnya begitu gitu ya. Harus bayar ke orang tua kan? Orang Bugis bayar kan? Sama, kalau ketika di Sabah juga begitu. Adatnya begitu juga ketika pernikahan di Sabah. Wah, ini harus mengumpulkan duit banyak ini ya. Kalau mau menikah sama orang Sabah atau orang Bugis, apa namanya? Kalau di Sulawesi apa namanya? Kalian itu sukunya apa? Bugis apa? Nah, kalau kamu Bugis apa? Bugis Minang. Yang Sulawesi Selatan siapa? Ada Sulawesi Selatan. Yang rumahnya Sulawesi Selatan. Oh iya, itu biasanya itu bukan mahar, di luar mahar gitu ya, bisa sampai 100 juta, 200 juta gitu kan.
Itu bagi orang yang umum, bukan kalian itu ya. Kalau kalian sama orang tua kalian mungkin paham itu ya. Sama Ustadz Aryan itu kan juga sama itu. Tapi karena istri Ustadz Aryan dan orang tuanya itu paham agama, maka tidak memperberat calon suaminya. Jadi gitu, ada kesepakatan gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan begitu. Wanita yang solehah itu tidak memberatkan calon suami. Tapi bukan termasuk juga wanita yang murah terus kemudian tidak memberatkan laki-lakinya sak geleme dhewe gitu ya. Maharku apa? Ya krikil gitu ya. Enggak boleh begitu. Kok sampai ke sini sih materinya? Iya. Sampai di sini. Nah, itu pengalaman-pengalaman untuk safari dakwah. Yang terakhir yang ini yang mohon maaf ya, yang kakak kelas 12 ini juga kasihan juga sebetulnya. Nanti tidak mengalami masa itu gitu loh ya. Karena tidak ada masa safari dakwah. Ini alhamdulillah untuk kalian ada safari dakwah. Jadi kita itu terputus satu generasi. Itu di kakak kelas 12 ini mereka tidak ada safari dakwah. Sebelumnya itu di Jatiroto. Ustadz masih jenguk-jenguk ke sana. Kalau Ustadz itu pembukaan datang. Ya, memberi sambutan. Terus kemudian jenguk lagi apa yang kurang tambahi gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau kalian nanti kan hanya 3 hari kan. Nah 3 hari itu mungkin kita hanya akan memasrahkan kepada orang yang ada di sana untuk, karena kalau misalkan Ustadz harus datang ke tempat satu ke tempat yang lain, nggak cukup waktunya. Misalkan ke Manyaran memberi sambutan. Kalau misalkan 1 hari ke situ haluah Manyaran, langsung dari Manyaran langsung ngegas ke Jatisrono. Melewati berapa kecamatan? Muryantoro, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoarjo, Jatisrono. Melewati 4 kecamatan. Jatisrono. Jatisrono kemudian langsung sambutan lagi ke Jatiroto. Jauh itu. Nanti untuk ini maka kami serahkan kepada takmir masjid masing-masing. Jadi seperti itu. Nanti akan kita layangkan surat untuk ke sana. Gitu ya. Berarti yang terakhir adalah menjaga nama baik pribadi dan menjaga nama baik lembaga. Dengan cara poin-poinnya tadi apa? Pertama, selalu sopan santun di sana. Terus kemudian selalu berbuat baik di sana dan beramal sebanyak-banyaknya. Ya, sebagai contoh, tilawahnya yang di sini biasanya kendor, diperbanyak di sana gitu ya. Ini yang sudah selesai, yang sudah khatam siapa ini? Ini di hari yang ke-13. Ada yang sudah khatam? Ada yang sampai juz 20? Ada? Tunjuk jari. Enggak apa-apa, tunjuk jari. Bukan berarti riak. Kemarin sudah disampaikan toh, yang mereka mengatakan saya tunjuk jari nanti riak, bahkan dia juga riak. Yang 20 siapa? Yang 20? Sepri sama Vicky. Yang Ahwat ada? Yang sampai 20? Belum ada. Yang sampai 25? Ada yang 25? Belum ada? Yang sampai 16? Alhamdulillah. Yang sampai 13? 13. Berarti sesuai jadwal. Alhamdulillah hari ini Ustadz masuk di juz 25. Pengen Ustadz hari ini mau Ustadz selesaikan sampai 30 juz. Pokoknya motivasi Ustadz, Ramadan akan segera berlalu. Ramadan akan segera berlalu. Ramadan akan segera berlalu. Dan saya merasa bahwa di tahun-tahun sebelumnya saya nggak bisa maksimal. Motivasi Ustadz adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Disebutkan di yang lain juga sama. Barang siapa yang berpuasa dan mengharap pahala dari Allah, ya kan? Kan garis bawahnya itu. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi di situ banyak istighfar. Dan Ustadz merasa sampai detik ini itu belum melakukan apa-apa di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan akan segera berakhir. Saya itu sudah di juz 25, terus kemudian di sini puasa yang ke-13. Perasaan itu sebentar lagi sudah mau selesai. Tinggal 1 pekan lagi. Dan ini 13 ini tanpa kita rasa. Berarti 13 lagi, 13 hari lagi, sama ketika hari pertama kemarin. Berarti waktu kemarin kita sia-siakan, kita sangat merugi sekali. Dan kita nggak tahu pahala yang mana yang akan menyelamatkan kita. Kalau para ulama menyampaikan kita tidak tahu pahala yang mana, ibadah yang mana akan diterima oleh Allah, ya kan? Dan kita nggak tahu
pahala kebaikan yang mana yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ibadah kita belum tentu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi seperti ini. Ini berarti di ujung ini untuk apa? Sedikit untuk kita. Bisa jadi. Bahkan mungkin hanya satu amalan kecil yang menyelamatkan kita dari api neraka yang kita tidak tahu. Yang menjadikan Allah ridho, terus kemudian bisa menutup dosa-dosa kita. Bisa jadi. Makanya kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Jadi kalau ditanya sudah sampai berapa juz, nggak usah malu, nggak usah takut. Ya, niatnya adalah untuk fastabiqul khairat. Ya, Ustaz doakan juga bersama-sama kita saling mendoakan. Ustaz insya Allah hari ini pengen menyelesaikan tinggal 5 juz, kalau bisa dikejar 5 juz, mudah-mudahan selesai. Terus memulai dari awal lagi, gitu ya. Kalau dulu kebiasaan Ustaz, pas waktu Ustaz di desa itu kataman itu biasanya dari ba'da apa namanya? Dari ba'da sahur, Ustaz tilawah dari surat Al-Baqarah, terus tidak mau istirahat di masjid terus sampai siang, sholat tilawah lagi, sore sholat tilawah lagi, maghrib buka di masjid suruh nganter makanan, sholat tilawah lagi, terus isya terus lagi sampai malam lagi, sampai sahur lagi, khatam 30 juz satu hari. Bacanya ya tidak pelan-pelan sekali, nggak bisa, harus agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus standar seperti itu. Alhamdulillah satu hari satu malam selesai. Besok istirahat tidur. Ya itu pemahaman Ustadz pada waktu itu, katanya tidur itu ibadah. Ternyata itu bukan hadis ya ternyata. Itu adalah daripada berbuat sia-sia, mending tidur kan begitu. Tapi ada yang lebih baik lagi. Kalau kita bisa tilawah, kenapa kita tidur kan begitu? Ya kan? Nah itu. Berarti itulah yang terakhir pada intinya kita menyebarkan kebaikan di masyarakat, kita menambah pengalaman dan harapan Ustadz kalian nanti ketika selesai dari sini ya itu bisa menjadi pion-pion ke depan menjadi generasi dakwah. Kan gitu. Entah nanti Allah akan memasukkan kita ke neraka atau Allah memasukkan kita ke surga, yang jelas kita ikut kontribusi apa yang dijadikan Allah dan Rasulnya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau ternyata Allah memasukkan ke neraka, yang paling enggak kita sudah menyebarkan itu. Ya. Paling enggak kan begitu. Mungkin itu dari Ustadz, ada pertanyaan? Mungkin perlu bertanya, silahkan. Nanti di masyarakat bagaimana, Tat? Silahkan bertanya. Nggak ada pertanyaan? Sudah ada gambaran ketika di masyarakat nanti? Oke, kalau sudah ada gambaran, berarti Ustadz cukupkan sampai di sini. Mungkin ada, mungkin ada yang di lewat tim, ada yang mau ditanyakan? Silahkan di unmute. Silahkan di unmute atau lewat pesan. Mungkin ada yang belum jelas. Itu kalau merah itu apa? Nah, gitu kan merah-merah ada yang kuning gitu. Sinyal atau? Oh ya, mungkin yang di online barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo. Pada tidur nanti jangan-jangan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ini pada nggak ada jangan-jangan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyahut ini? Adakah pertanyaan di sana? Belum, Ustaz. Monggo jika ada yang ditanyakan silakan. Nggak ada? Insya Allah sudah jelas. Insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, yang Ustadz pengen kan begitu, jadi nggak banyak pertanyaan gitu ya. Kalau udah jelas itu berarti alhamdulillah penyampaian Ustadz jelas itu ya.
Mungkin itu dari Ustadz, kurangnya mohon maaf. Silahkan untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian nanti dimudahkan oleh Allah. Dan langkah-langkah kalian, jangan lupa untuk senantiasa diniatkan untuk mencari ridho dari Allah. Mungkin itu dari Ustadz, kurangnya mohon maaf. Afu minkum, ya, hadam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pada semua peserta, terima kasih atas kehadiran.